tuh bisa menurunkan biaya operasional. Terus juga Indonesia ini kan banyak pakai loreng ini ya, itu masih kayak minim gitu untuk mengurangi emisinya. Nah, selama pembakaran ini tuh pembakaran lowering coal ini tuh terbentuk sebenarnya bukan cuma SO2, tapi yang paling utama itu adalah SO2 sama merkuri. Terus ada juga natrium monoksida sama natrium dioksida. Salah. Jadi itu menghasilkan natrium monoksida. Terus nanti dari NO ini tuh dia menghasilkan natrium dioksida. Terus kalau dia ke atmosfer itu nanti jadi polutan udara gitu. Nah, dari emisi ini tuh nanti ini bisa menyebabkan hujan asam. Jadi kalau misalkan hujan asam tuh besi-besi yang ada di kita tuh bakalan punya masalah sama korosi. Nah, terus ada emission trace element. Jadi elemen yang elemen yang keluar dari pembakaran itu nggak cuma merkuri sama SO2 aja, tapi ada Pb. Pb itu apa ya? Brombelium, terus ada AS, arsenik, barium, terus ada boron, beryllium, ada kadmium, kromium, tantalium, selenium, sama molybdium. Nah, jadi kenapa sih bisa ada ada emisi ini? Ini tuh emisinya berpengaruh sama periode dari BTU sama fatigue condition di suatu elemennya. Terus yang kedua, temperatur pembakarannya. Yang ketiga itu kondisi dan komposisi abu. Terus yang keempat itu densitas bahan bakar. Yang kelima, kandungan klorin sama sulfur volatilitas trace metal. Nah, zeolit itu sebenarnya batuan mineral yang terbentuk bisa secara alami ataupun secara sintetik gitu. Nah, yang ngebedain alam sama sintetik ini tuh sebenarnya dari kandungan natrium plus sama kation ya. Nah, kalau misalkan zeolit itu umumnya itu bentuknya itu 3 dimensi. Terbentuk dari aluminium tetrahedral sama silika yang berongga. Jadi zeolitnya itu berpori gitu. Terus bisa juga kita pakai bentonit. Bentonit ini tuh tanah liat. Cuman dia punya kandungan monoriolit gitu. Jadi jadi bentonit itu juga dibagi jadi 2. Ini ketutupan nggak ya? Enggak, Ki, enggak. Bentonit ini tuh ada 2. Yang pertama miobing, itu kation Na bentonit. Jadi ini tuh punya kemampuan untuk swelling atau membengkak, meluas lah. Terus dia ini kenapa bisa mengembang atau membengkak, karena dia ini punya kemampuan itu ketika dicelupin ke air dan menyebar dalam beberapa waktu gitu. Nah, suspensi pH-nya juga beda sama yang magnesium. Dia itu pH-nya 8,5 sampai 9,8. Kalau yang magnesium, dia ini kation Ca+, bentonit. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk mengembang. Terus suspensi koloidnya itu dia punya pH-nya 4 sampai 7 aja. Sebentar. Nah, terus prosedur percobaannya, subjek penelitian itu batu bara yang digunakan di Katway, Kecamatan Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Terus absorben zeolitnya itu diambil dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terus spesifikasi objeknya itu dia pakai lowering coal yang kadar airnya itu sekitar 8,83%, kadar gula 0,38,
abunya 5,4 kalori per gram. Nah, gimana caranya untuk melakukan eksperimen ini? Jadi batu bara sama zeolit ini kan digerus terus disaring. Ukurannya itu kurang lebih 60 mesh. Pakai apa? Pakai crusher dan bell mill. Terus nanti dicetak dalam bentuk brisket menggunakan penahan brisket. Terus nanti sisa sampelnya tuh dibiarin aja biar dalam kondisi hancur. Nah, merkuri setelah itu merkuri pada abu sama sulfurnya ini dianalisis. Nah, saat dianalisis ini nanti ada absorben ditambahin gitu dengan rasio konsentrasinya tuh 4-2% dari berat yang diuji. Terus bentuk dari brisket sama bubuknya itu menggunakan cetakan dengan tingkat tekanannya itu 10 ton per cm kuadrat. Ini ada alatnya. Jadi alatnya itu yang A ini kompresor. Dia penyedia udara. Terus yang B-nya ini tabung reaksi yang terbuat dari stainless steel. Terus yang C ini furnace, electrical furnace. Terus yang D-nya ini flow meter, dia untuk mengukur aliran. Terus yang E ini dia itu emission analyzer. Terus yang F ini panel, yang G-nya ini keramik board. Terus yang H itu adalah sampelnya. Nah, ada spesifikasi alatnya nih. Jadi tabungnya ini tuh ukurannya diameternya 3 inci. Terus aliran yang mengalir itu 1,4 kali dari rasio ini dia 1 meter. Nah, sebentar. Jadi nah, jadi tuh di A ini dia kan menyimpan udara ya. Nanti kalornya itu disimpan terus menggunakan isolasi gitu kan. Nanti sampel brisket sama bubuknya itu dibakar menggunakan udara yang berlebih gitu di berbagai suhu. Nah, suhu yang kita pakai itu 600, 700, 800. Terus aliran laju udaranya itu kan dikelola sama rasio udara stokiometri. Terus jadi rasio udaranya itu ditempatin di si G ini, di keramik board ini. Terus nanti sampel brisket sama bubuknya ini dibakar menggunakan suhu yang panas. Nah, dari rasio suhu ini tuh aliran laju disesuaikan terus diatur sama si flow meter yang dikalibrasikan dengan si emission analyzer untuk mengukur si SO2 yang terkonsentrasi gitu. Nah, terus ukuran batu bara sama zeolit alamnya ini tuh berkurang berapa persen gitu. Kemudian baru disaring dengan komposisi 2, 4, 6, 8, sampai 10% dari berat sampel. Nah, terus sampel batu bara dan zeolit brisket ini tuh kemudian ditempatkan di sampling board atau di fat furnace. Terus laju aliran ini kan diatur terus ditetapkan pada usaha berlebih untuk memastikan proses pembakaran selesai dan kontrol menggunakan flow meter ini dikalibrasikan dengan gas meter.
Terus pembakarannya ini dilakukan selama 30 menit. Terus konsentrasi SO-nya nanti dihasilkan selama pembakaran dan diukur menggunakan emission analyzer. Nah, terus efisiensi absorpsinya untuk biskuit dan bubuk itu diukur dari membandingkan SO2 yang dilepas oleh pembakaran tanpa absorben dibandingkan dengan menggunakan absorben yang zeolit tadi, zeolit alam. Nah, berat logam yang dilepaskan kemudian ditangkap sama yang absorben zeolit itu, terus diukur menggunakan dengan menganalisis abu sisa pembakaran yang tertinggal pada kapal keramik atau yang tertinggal di SEA ini. Terus untuk perlakuan keduanya itu nanti menggunakan analisis merkuri SP di emission analyzer. Setelah itu percobaannya dilakukan dengan variabel yang berbeda gitu. Ini penjelasan yang tadi saya coba jelasin. Nah, hasil penelitiannya silakan Milan. Oke, lanjut Ki. Nah, di sini profil sulfur selama pembakaran batu bara pada suhu yang berbeda tanpa adsorben. Bisa dilihat pada grafik, itu kan sulfur konsentrasi ppm. Nah, ppm ini part per million. Misalnya 100 ppm. Nah, 100 ppm berarti setiap 1 juta bagian ada 100 bagian zat yang terlarut. Lalu di grafik ini kan ada yang briket dan bubuk halus. Nah, konsentrasi sulfur pada briket dan bubuk halus itu akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Kalau di grafik, suhu 600 warna biru, 700 warna oranye, 800 warna abu-abu. Di grafik 600, 700, 800 itu meningkat seiring dengan konsentrasinya itu meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Lalu konsentrasi sulfur itu pada briket titik maksimumnya itu menit ke-4. Sedangkan pada bubuk halus titik maksimumnya menit ke-3 menurun. Selanjutnya pada bubuk halus dengan si briket. Kenapa? Karena pada kondisi briket itu, pada kondisi bubuk halus itu lebih cepat terbakar dibandingkan si briket. Lanjut Ki, next. Selanjutnya selama pembakaran low rankle. Nah, di sini efek absorpsi sulfur selama absorben menurun seiring dengan peningkatannya konsentrasi absorben. Di sini konsentrasi absorbennya dalam bentuk persen, 0%, 2%, 4%, 6%, dan selanjutnya. Lalu, kemampuan absorben pada absorpsi sulfur dalam bentuk briket lebih baik dibandingkan bubuk halus. Itu dikarenakan dalam pembakaran, suhu meningkatkan konsentrasi sulfur dalam bentuk bubuk mudah terbakar karena yang tadi saya jelaskan luas permukaan tinggi pada briket sehingga menghasilkan konsentrasi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kapasitas absorpsi optimum. Itu pada briket itu sebesar 6%. Sedangkan untuk bubuk halus sebesar 8%. Lanjut Ki. Nah, di sini pengaruh suhu dan absorben terhadap absorpsi merkuri. Tersebut itu Hg merkuri itu dalam bentuk ppb. Misalnya 10 ppb berarti setiap 1 miliar larutan hanya ada 10 bagian zat yang terlarut. Terus konsentrasi merkuri itu menurun dengan meningkatnya suhu pembakaran. Itu disebabkan karena
merkuri itu sifatnya lebih mudah menguap pada suhu yang lebih tinggi. Selama pembakaran, merkuri itu difusi merkuri mudah menguap ke dalam absorbent sehingga lebih lambat daripada laju devolatisasi merkuri dari batu bara. Lalu temperatur efektif absorbent untuk absorpsi merkuri selama pembakaran itu sebesar suhunya itu 600 dan 700 derajat Celcius. Ini disebabkan karena pada temperatur 800 itu efektivitas absorben zeolit mengalami penurunan, baik kasusnya briket maupun kasusnya bubuk halus. Lalu selanjutnya untuk kapasitas optimum atau titik maksimum absorben dalam absorpsi merkuri itu untuk briket itu sebesar 8%, sedangkan untuk bubuk halus sebesar 10% di masing-masing 600 dan 700 derajat Celcius. Lanjut, Ki. Lalu di sini kita kapasitas absorpsi zeolit. Nah, kenapa kita meneliti kapasitas absorpsi zeolitnya itu karena sulfur dan absorpsi pembakaran batu bara itu terjadi secara bersamaan sehingga perlu dilakukan pengamatan terhadap kapasitas absorpsi zeolit. Nah, di sini kapasitas absorpsi itu menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Itu kenapa menurun absorpsi zeolitnya karena tadi pengaruhnya si merkuri itu dalam pembakaran batu bara yang mudah menguap sehingga kapasitas absorpsi pun menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Lalu kapasitas optimum atau titik tertinggi optimum absorben dalam absorpsi merkuri itu untuk briket sebesar 6%. Lalu untuk bubuk halus sebesar 8%. Lanjut, Ki. Kesimpulannya, emisi sulfur selama pembakaran cenderung meningkat pada proses pembakaran sebelumnya. Lalu kapasitas absorpsi merkuri dipengaruhi oleh volatilitasnya yang tinggi dan cenderung menurun dengan meningkatnya suhu. Lalu kapasitas absorpsi optimum itu sebesar 6% dan 8% untuk briket dan bubuk halus. Lalu kinerja zeolit dalam absorpsi sulfur dan merkuri cenderung menurun pada suhu 800 derajat Celcius karena mulai terdesorpsi. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan ya dengan tanya jawab dari audiens yang mengikuti presentasi dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan.
sini saya menjawab pertanyaannya Samira. Kata Samira pada slide 17 Ki, kenapa konsentrasi sulfur pada bubuk halus lebih cepat dibandingkan briket? Nah, di slide 17 ini kenapa kenaikan konsentrasi sulfur pada bubuk halus lebih cepat dibandingkan dengan briket? Nah, karena kenaikan konsentrasi sulfur itu dalam pembakaran suhu akan meningkatnya konsentrasi sulfur. Nah, dalam bentuk briket dan bubuk halus itu kenapa lebih cepatnya si bubuk halus? Karena si bubuk halus ini mudah terbakar daripada si briket. Kenapa mudah terbakar? Karena luas permukaannya si bubuk halus ini lebih kecil dibandingkan luas permukaannya si briket. Makanya dia lebih mudah terbakar sehingga konsentrasinya itu akan semakin meningkat. Gitu. Gitu, Sam. Untuk pertanyaan yang Adeline Melati Dewi, penyerapan yang lebih bagus sama kinerjanya zeolite ini bagusan mana, yang brisket atau yang bubuk? Jadi kapasitas perlu dilihat juga kapasitas absorpsi zeolite ini. Kalau di brisket ini dia penurunannya konstan. Terus kalau misalkan yang bubuk ini dia justru naiknya yang konstan. Nah, kalau ditanya bagusan mana, bubuk atau brisket, sebenarnya lebih bagus yang brisket karena dia itu penurunannya konstan gitu. Jadi kapasitas optimumnya tuh mirip-mirip. Kalau misalkan di suhu 600 itu di kisaran 6%, kalau misalkan yang 700 sama 800 itu kisarannya 8%. Nah, pada titik terakhirnya juga dia pas di 12% ini penyerapannya sama gitu. Bingung gak dulu? Oke, makasih ya.
eh, saya mau tanya, mau jawab yang pertanyaannya Faris. Kenapa absorben pada rasio konsentrasi itu cuma 4-12%? Jadi sebenarnya di penelitian ini itu batasan masalahnya itu eh, mana nih? Nih. Jadi rasio konsentrasi yang ditambahin saat pembakaran itu tuh cuman 4-12% dari beratnya aja. Jadi kalau semakin tinggi konsentrasi yang diambil dari berat, maka tuh setahu saya ya lebih cepat habis gitu. Bisa dilihat aja Ki grafiknya. Yang mana? Yang mana aja. Tuh. Kalau lebih Ini dari yang 12. Nah iya, lebih dari 12% kan lama-lama habis konsentrasinya. Jadi kita batasi masalahnya dari 4-12 supaya melihat fenomena-fenomena yang terjadi antara briket sama si bubuk halusnya gitu. Jadi dibatasin, Faris. Terus kalau misalkan kan ini jadi variabelnya itu kan dari 4-12 ya. Nah, di 12% itu tuh komponen inertnya sama nilai kalorinya itu tuh masih bisa dipakai gitu. Jadi nggak menurunkan grade dari si batu baranya. Tapi kalau misalkan kenapa nggak di atas 12% di penelitian ini, setahu saya karena itu. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Itu Mas Faris gimana tanggapannya? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ini udah 3, Pak. Apa teman-teman masih ada yang mau nanya? Kalau enggak, ya udah. Ini boleh saya tutup, Pak? Ya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok 2. Lalu nanti jangan lupa ditulis ya, ditulis jawaban apa yang diberikan dari pertanyaan yang tadi ditanyakan, jawabannya apa, diketik di PPT untuk jawabannya, kemudian diupload di Edmodo beserta report atau rekaman dari presentasi kelompok kedua. Ya, baik, Pak. Itu saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, kembali lagi ke bagian ini, ke slide PPT, slide PowerPoint-nya untuk tampilan di layarnya sudah keluar.
Suaranya bisa jelas terdengar ya? Ya, jadi yang sudah diceritakan tadi di slide-slide sebelumnya itu mengenai proses combustion atau proses pembakaran itu, pembakaran akan terjadi jika ada oksigen atau ada O2 yang berfungsi sebagai oksidator dan produk dari hasil pembakaran tersebut bisa menghasilkan CO2 untuk karbon, kemudian H2O untuk hidrogen, kemudian untuk sulfur bisa menghasilkan SO2. Ini adalah hasil proses sederhana ya, proses sederhana dari pembakaran menggunakan karbon, hidrogen, dan sulfur. Kemudian di bagian selanjutnya adalah reaksi dasar. Koefisien di depan masing suku persamaan reaksi disebut koefisien stoikiometri. Kalau yang ditampilkan tadi ini adalah koefisien ya. Jadi di depan angka C, di depan angka karbon itu adalah koefisien. Kemudian di depan angka O2 itu adalah koefisien. Koefisiennya 1 dan ini ada 1. Sedangkan untuk yang reaksi dengan hidrogen itu nilai koefisiennya setengah. Ini adalah nilai koefisien di depan angka di depan O2 ya, di depan oksigen. Lalu yang berikutnya adalah ini ada ilustrasi sederhana ya, yang tadi menjelaskan tentang koefisien. Berarti untuk H, untuk hidrogen, koefisiennya adalah 1. Sedangkan untuk oksigen, koefisiennya adalah setengah. Dan hasilnya dari hasil pembakaran antara reaksi H2O, H2 hidrogen dengan O2 menghasilkan H2O. Ini adalah produk dari proses pembakaran tersebut menghasilkan H2O beserta panas yang dihasilkan. Ya, penjelasan sederhananya seperti ini. Ini adalah koefisiennya. Jadi ini adalah koefisien, ini koefisiennya, dan depannya adalah nilai koefisien. Pembakaran karbon ada, kalau mendengar istilah combustion atau pembakaran tidak sempurna, itu artinya karbon ketika bereaksi dengan O2, di sini ada O2, O2-nya itu oksigen. Oksigen bereaksi dengan karbon menghasilkan nyala api, dan produk yang dikeluarkan itu adalah CO, karbon monoksida. Nah, dikatakan tidak sempurna, kenapa dia menghasilkan nilainya ini, nilainya CO, karena dia yang sempurna itu dia outputnya itu menghasilkan CO2, karbon dioksida. Karena kalau dia menghasilkan CO, karbon monoksida itu ketika terbuang ke lingkungan atau berupa gas pembuangan atau emisi, maka nilai unsur CO ini sulit untuk diterima atau sulit untuk diuraikan oleh lingkungan. Jadi kalau gas CO ini cukup berbahaya. Nah, karena dia tidak berbahaya, karena dia berbahaya inilah yang menyebabkan pembakaran tersebut menghasilkan pembakaran tak sempurna. Jadi yang Anda bisa melihat atau membaca dari reaksi kimia dari produk tersebut, jika pembakaran tersebut menghasilkan gas C dan O, berarti pembakaran tersebut yang terjadi adalah pembakaran yang tidak sempurna. Tetapi kalau yang dihasilkannya itu adalah CO2, karbon dioksida,
Nah, karbon dioksida ini yang bisa diuraikan kembali dengan ke lingkungan, jadi bisa diserap ke lingkungan. Jadi dia masuk ke dalam kategori pembakaran yang sempurna. Apa saja yang dihasilkan atau apa saja yang diperoleh dari pembakaran tak sempurna tersebut, ya dia menghasilkan pemakaian energi yang tak efisien. Jadi dari hasil pembakaran antara reaksi karbon dengan oksigen tersebut, maka energi yang ditimbulkan dari pembakaran karbon tersebut mengeluarkan energi yang kurang efisien, energi yang kurang sempurna atau kurang efisien. Jadi apa yang dikatakan kurang efisien itu artinya gas pembuangannya atau hasil dari pembakarannya tersebut, kalau Anda perhatikan dari motor kendaraan yang pembakarannya tidak sempurna itu bisa dilihat secara visual ya, atau bisa dilihat secara langsung. Misalkan gas pembuangannya berwarna pekat atau berwarna hitam, itu banyak sekali mengandung gas CO ini, gas karbon monoksida. Jadi menghasilkan energi yang tidak efisien. Ya, dikatakan tidak efisien ada hubungan dengan energi atau kerja yang diberikan atau yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Jadi daya dorong dari kendaraan atau daya dorong dari tenaga yang dihasilkan dari pembakaran tersebut untuk menggerakkan kendaraan kurang maksimal. Itu yang ditimbulkan dari proses pembakaran tak sempurna. Kemudian kerugian yang berikutnya adalah menyebabkan polusi atau pembuangan udara atau pencemaran lingkungan, atau mempengaruhi temperatur lingkungan yang ada di sekitar pembuangan gas tersebut, karena dia mengeluarkan gas CO. Jadi yang perlu Anda ingat ya, perlu dipahami, ketika pembakaran tersebut menghasilkan CO, karbon monoksida, berarti dia masuk ke dalam pembakaran yang tidak sempurna, yang nantinya memberikan pengaruh terhadap polusi udara, kemudian menghasilkan energi yang kurang efisien dari hasil pembakaran yang dikerjakan tersebut. Ya, ini hanya sebagai gambaran atau ilustrasi dari penjelasan stoikiometri tersebut, bagaimana membuat atau menghitung atau menyusun nilai koefisien. Di sini ada nilai koefisien untuk hidrogen, koefisien untuk oksigen, kemudian koefisien untuk produk ya, karena ini produk dari reaksi dari dua unsur kimia yang berbeda, nilai koefisiennya nilainya berapa. Contohnya yang seperti ini hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa membuat reaksi stoikiometri. Jadi reaksi stoikiometri itu terjadi tidak hanya pada proses pembakaran. Jadi yang perlu diingat lagi, proses reaksi stoikiometri atau reaksi keseimbangan kimia itu bisa saja terjadi pada proses pembakaran, dan juga bisa terjadi pada proses reaksi kimia yang lain. Jadi untuk reaksi kimia yang lain itu artinya tidak ada oksidator, tidak ada oksigen, jadi dia menghasilkan produk atau reaksi kimia yang dihasilkan. Kalau dari sini, dari contoh yang sederhana ini, CH4, C itu merupakan unsur kimia yang mudah terbakar ya. Jadi kalau ada unsur C berarti ada unsur karbon, kemudian ada unsur hidrogen, itu ada unsur yang mudah terbakar.
jika bersenyawa atau bercampur dengan O2, dengan oksigen, sama juga dengan yang ini di bagian ini heptanal C7H16. Itu merupakan unsur kimia yang mudah terbakar jika bercampur dengan O2, dengan oksigen. Lalu bagaimana proses pembakarannya atau bagaimana proses reaksi stoikiometrinya? Yang pertama adalah dituliskan seperti ini, CH4 ditambah dengan O2, maka dia menghasilkan CO2, CO2 plus 2H2O. Nah, kalau dia menghasilkan CO2, proses pembakaran dari CH4 ini masuk ke dalam kategori pembakaran yang sempurna karena dia menghasilkan gas CO2, gas karbon dioksida. Tapi kalau dari hasil pembakaran CH4 dengan O2 ini menghasilkan gas CO, berarti pembakaran tersebut masuk ke dalam kategori pembakaran tidak sempurna ya. Yang tadi bagaimana efeknya dari pembakaran tidak sempurna tersebut? Yang pertama adalah menghasilkan energi yang kurang efektif dari hasil pembakaran, artinya panas yang dihasilkan dari reaksi dari pembakaran tersebut menghasilkan energi kalori atau energi panas yang tidak maksimal atau tidak optimal. Sedangkan kalau dia menghasilkan produknya berupa CO2, berarti dia menghasilkan proses pembakaran yang mengeluarkan nilai temperatur atau nilai temperatur yang paling tinggi. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan produknya CO2 plus 2H2O. Apakah ini sudah seimbang secara reaksi stoikiometrinya? Ini bisa dilihat di bagian sini nilai C-nya, nilai karbonnya 1, kemudian di sisi kanan nilai karbonnya 1, kemudian untuk H, hidrogen, nilai karbonnya 4, yang ini 4, dan yang di bagian kanan 2 dikali 2 nilai karbonnya sama, 4. Kemudian yang berikutnya 2O2, ini bernilai sama, nilai 4, dan yang ini O2 dengan yang di sini adalah 2 ya. Jadi 2 ditambah dengan 2. Jadi nilai oksigennya sama bernilai 4 ya antara sisi kiri dengan sisi kanan. Lalu bagaimana dengan yang C7H16? Nah, jadi C7H16 itu dituliskan di sini. C7H16 ditambah X. X ini artinya yang mau dicari. Artinya berapa nilai koefisien oksigen untuk produk tersebut sehingga menghasilkan CO2. Jadi ini masih masuk ke dalam kategori pembakaran sempurna karena dia menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, plus 8H2O. Nah, yang dicari itu adalah nilai X-nya. Berapa nilai koefisien stoikiometri tersebut. Jadi Anda bisa lakukan penghitungan ya. Penghitungannya mudah ya. Jadi 2X, dari mana 2X ini dia 2 dikali dengan X. Jadi 2 dikali dengan X, ya 2X sama dengan 14, berarti karena yang dicari itu adalah oksigen, di sini adalah oksigen ya, yang dicari berarti 7, ini ada oksigen, di sini ada 2, 7 dikali 2, 14, dituliskan di sini. Kemudian di bagian sini ada oksigen lagi, 8 dikali 1, hasilnya 8. Jadi tambahkan di sini. Jadi 14 ditambah 8, hasilnya 22. Maka X-nya ya tinggal dibagi, 22 dibagi 2, hasilnya adalah X-nya adalah 11. Jadi reaksi stoikiometrinya atau reaksi keseimbangan untuk pembakaran heptan C7H16 dengan nilai
koefisien stoikiometrinya bernilai 11. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan dari ilustrasi sederhana dari reaksi stoikiometri. Jadi yang perlu diingat adalah reaksi stoikiometri itu akan terjadi, bisa terjadi ya, akan terjadi dan bisa terjadi pada proses pembakaran dengan ketentuan harus ada oksidator. Oksidatornya itu adalah oksigen, tetapi untuk reaksi dengan tanpa oksigen, artinya misalkan H2O bercampur dengan sulfur atau bercampur dengan unsur kimia yang lain, tetapi tidak ada oksigen, dia juga bisa menghasilkan produk kimia yang lain, tetapi tidak terjadi proses pembakaran. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup dulu untuk sampai di sini untuk pertemuan minggu ini untuk mata kuliah teknik pembakaran. Karena tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah teknik pembakaran. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Makasih, Pak.